Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Bribda Faisal Ridho dalam program Presisi Nusantara. Dan selama 30 menit ke depan kami akan menghadirkan berbagai giat satuan kerja dan sosok anggota Polri yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Dalam Presisi Nusantara kali ini, kisah pelayanan terbaik kepada masyarakat datang dari Boyolali, Jawa Tengah. Untuk menumbuhkan sikap percaya diri bagi warga disabilitas, Babinkamtibmas Desa Candi, Kecamatan Ampel, Boyolali, Jawa Tengah, Bribka Marwanto, membina kaum disabilitas agar bisa mandiri. Selain itu, Bribka Marwanto juga mengajak warga untuk mengelola sampah agar lingkungan menjadi bersih dan dapat menjadi tambahan ekonomi bagi masyarakat. Misi saya yang paling utama adalah untuk membentuk mental. Dengan mental yang bersangkutan itu jadi, insya Allah untuk kegiatan-kegiatan bisa berjalan. Karena tanpa ada mental dan dukungan keluarga, mustahil itu akan bisa merubah mereka. Karena dia itu punya di sini juga punya momen sosialnya tinggi. Di situ saya ikut sertakan di situ sebagai pembina kami. Dengan moto kita bersama, dengan semangat kebersamaan, pasti akan menuju kemandirian itu. Insya Allah tulus. Itu sebuah ya persatuan ya Mas ya, persatuan kaum disabilitas yang dimana di sini kami sudah berdiri sekitar 5 tahunan, hampir 6 tahunan mungkin ya. Nah di situ alhamdulillah kami sudah merekrut beberapa teman-teman disabilitas, walaupun tidak khusus orang atau disabilitas Boyolali dan sekitarnya, tapi untuk wilayah luar pun ada di sini. Ya awal mulanya sih karena dari sentuhan hati ya Mas ya. Awalnya saya itu melihat ada beberapa teman disabilitas yang baru kami kenal, dan di situ kok melihat sedikitnya banyak potensi Mas. Dan di situ kami mencoba untuk mengumpulkan tim-tim kecil, dan di situ kami rembukan, kami membahas kalau kita jadikan sebuah komunitas kira-kira pada setuju enggak. Dan dari situ yang kami undang sekitar 5-6 orang itu langsung setuju. Untuk anggota umum yang secara tidak harus tertulis itu ratusan Mas. Yang aktif itu sekitar 38 kalau yang aktif untuk saat ini ya, yang ikut rutinitas pertemuan tiap bulan. Ceritanya awalnya saya sering servis di sini ya, servis lampu maupun TV. Setelah itu lebih kenal lagi, lebih dekat lagi, ternyata ada komunitas di sini, termasuk di Fabel itu. Setelah itu saya berusaha minta izin untuk bergabung. Alhamdulillah dari beliau Ketua Pak Sarti mengizinkan saya untuk bergabung untuk sama teman-teman. Karena dia itu punya di sini juga punya momen sosialnya tinggi. Di situ saya ikut sertakan di situ sebagai pembina kami. Dia itu saya keseriusannya untuk ikut terlibat dalam keorganisasian kami. Itu selalu mencarikan ataupun pendekatan ke disabilitas yang belum mau aktif. Polisi saya yang paling utama adalah untuk membentuk mental. Dengan mental yang bersangkutan itu jadi, insya Allah untuk kegiatan-kegiatan bisa berjalan. Karena tanpa ada mental dan dukungan keluarga, mustahil itu akan bisa merubah mereka. Yang paling utama saya selalu
istilahnya pembinaan atau penyuluhan di masyarakat bahwa mungkin keluarga atau siapa yang mempunyai anggota difabel ya itu harus percaya diri, jangan sampai malah ditutupi atau mungkin istilahnya malu kalau punya keluarga difabel itu. Sewu, kalau mempunyai keluarga, terus mungkin saudara yang mempunyai kebutuhan khusus. Biasanya di pertemuan mungkin gotong royong, pertemuan ibu-ibu, saya selalu menyampaikan, tolong kalau mempunyai kerabat, saudara yang difabel, jangan dikucilkan. Kalau memang mungkin ada istilahnya, kalau istilah orang Jawa itu pekewo ya, untuk ngomong atau untuk memberitahu, nanti dari tim kita yang akan ke sana dengan teman-teman difabel. Masih ada pandangan stigma negatifnya difabel itu kayak apa? Banyak orang, bahkan saya sendiri aja kadang sebelum ini itu saya datang ke kedinasan aja respon itu negatif Pak Mas. Diskriminasi itu masih berjalan seperti itu. Tapi setelah ada Pak Marwanto, bapak-bapak pendamping, itu alhamdulillah secara tidak langsung kok sekarang mulai ada, ternyata disabilitas pun punya kemampuan, apalagi setelah tahu kalau bahwa kami di sini tuh action kan gitu. Yang bertanya kita sekarang sudah seperti keluarga ya Mas, satu keluarga, dan dengan istilah penyemangat dengan kebersamaan pasti akan menuju kemandirian. Itu prinsip saya seperti itu. Kita selalu berkarya untuk bangsa, intinya tidak ada istilah mustahil tidak mungkin. Dengan moto kita bersama, dengan semangat kebersamaan, pasti akan menuju kemandirian. Itu prinsipnya. Terkait sampah, ya itu saya juga ini baru merintis ya untuk menyadar masyarakat terkait sampah biar tidak dibuang sembarangan. Untuk programnya saya langsung terlibat di pertemuan ibu-ibu untuk sosialisasi dengan bahasa jemput sampah. Jadi UPJS. Untuk mengelola sampah itu biasanya kita sering komunikasi dengan ibu-ibu, utamanya dipilah, ya, dipilah. Kalau betul-betul itu sudah tidak ada gunanya, baru kita buang untuk ke TPA Winong. Nanti untuk hasilnya, ya, untuk hasilnya itu nanti biasanya ibu-ibu juga saya kasih, tapi untuk kelompok, mungkin contoh-contoh ibu-ibu di grup PKK membutuhkan alat untuk pengecek darah karena belum punya, itu dari hasil sampah saya berikan. Itu pengelolaan sampah dari Pak Babin yaitu memilah-milah dari sampah yang bagus, dari plastik-plastik, biar enggak berceceran kemana-mana, bisa dimasukkan dalam botol. Terus yang benar-benar sudah enggak kepake, itu udah diambil sama Pak Babin. Ada mobil tersendiri yang kesini mengambil sampah-sampah tersebut. Duitnya kan buat nambah-nambah kas PKK, malah bikin seneng toh Mas. Kan lingkungan kita jadi enakan, bersih gitu. Di sini, di Dusun Ledok, sekarang ada Pak Babin yang membimbing kita sehingga kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih. Karena sampah-sampahnya udah dibimbing Pak Babin untuk yang bisa menghasilkan uang untuk menambah-nambah PKK, kas PKK. Ya itu, strategi saya selalu edukasi. Pak Marwanto sendiri selama saya dinas di Kapolsek Ampel sekitar
aktif sekali dalam pelayanan terhadap masyarakat. Baik itu pelayanan di difabel, juga kadang-kadang memberikan bantuan air kalau kemarau, termasuk juga kemarin waktu pengambilan sampah selalu koordinasi dengan saya. Bribka Marwanto ini tiap malam, tiap kegiatan sosial di masyarakat pasti selalu ngabari saya. Jadi beliau tidak pernah mengenal lelah untuk membantu masyarakat. Nama saya Marwanto, jabatan sebagai Babin Kamtibmas Desa Candi, Nyenden dan Ngampon. Selanjutnya, aksi heroik Ibda Purnomo, Kanit Bin Polmas Polres Lamongan Polda Jatim. Selamatkan warga yang akan bunuh diri. Jangan kemana-mana, Presisi Nusantara akan segera kembali.